Memang begini ya, Putih ya. Saya sering melakukan kritik-kritik terbuka terkait dengan pimpinan KPK, terutama masanya Pak Firly Bahuri ini. Kalau dikatakan masa depannya seperti apa, saya katakan suram. Maaf Aduh, Pak. maaf. Kenapa bisa terputus tadi ya? Oke, mungkin boleh dilanjut ya Pak tadi mengenai Ya, Dewan saya Pengawas. teruskan ya. Ya, tentang posisi saya, apakah saya setuju dengan Dewan Pengawas? Memang saya pernah bersaksi di Mahkamah Konstitusi ketika ada beberapa elemen masyarakat mengajukan uji material ya ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 2019. Pada saat itu saya memberikan keterangan bahwa Dewan Pengawas memang fungsinya ada tiga di sana. Dia memberikan izin atas tindakan-tindakan upaya paksa, terus melakukan pengawasan dan melakukan sidang atau memberikan sanksi etik. Yang pertama itu pada dasarnya saya menyampaikan bahwa posisi tidak diperlukan oleh KPK. Kerja baik ketika ada pengawasan internalnya yang memadai. Yang cukup efektif, maka bisa dijadikan legitimasi seolah-olah ada pengawasan, seolah-olah pengawasannya ketat, padahal bermasalah. Dan ternyata itu terjadi kan. Jadi atas gugatan di Mahkamah Konstitusi itu memang soal perizinan kemudian dikabulkan untuk dinyatakan tidak mengikat, tetapi yang soal pengawasan kegiatan operasional dan apa namanya sanksi atas perilaku pelanggaran etik itu tetap ada. Tapi faktanya suatu kasus yang paling serius pun yang ketika yang saya pahami di masa KPK sebelumnya itu mestinya diberikan sanksi yang sangat berat, itu Dewan Pengawas memberikan sanksi sangat ringan. Pelanggaran berat, sanksinya ringan. Kan aneh gitu ya. Dan itu sangat tidak lazim. Ya. Dari itu semua kemudian saya bisa katakan bahwa masalah ini sangat serius. Jadi Dewan Pengawas itu mestinya bisa berbenah lah. Karena kalau Dewan Pengawas tetap berposisi seperti sekarang, Dewan Pengawas justru menjadi legitimasi untuk pimpinan KPK melakukan pelanggaran, toh Dewan Pengawasnya tidak ngapa-ngapain, seolah-olah pelanggarannya itu tidak ada gitu. Atau yang kedua, ketika posisi Dewan Pengawas seperti ini, justru akan membuat pimpinan KPK semakin berani melakukan pelanggaran, karena ketika suatu saat dipermasalahkan pelanggaran, mereka bisa katakan ada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas tidak melakukan tindakan berarti tidak ada pelanggaran. Kan seperti itu justru malah tidak baik. Dan posisi Dewan Pengawas harusnya ketika mengetahui banyak pelanggaran pimpinan KPK seperti sekarang, mereka mau proaktif. Tidak hanya pasif, tidak hanya menunggu, bahkan meminta orang kemudian untuk kooperatif, tapi dirinya tidak bisa dipercaya gitu, atau tidak cukup menunjukkan apa namanya sikap yang tegas untuk sesuatu yang seharusnya memang harus tegas. Itu Putih. Oke, berarti memang keaktifan dari Dewan Pengawas ini menanggapi kemudian juga benar-benar menyikapi berbagai pelanggaran etik yang dialamatkan kepada pimpinan KPK ini memang harus benar-benar ditekan gitu ya karena Dewan Pengawas ini kan Ya, idealnya memang untuk mengawasi berbagai berbagai pelanggaran etik, kemudian juga sikap yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Oke, ini sebenarnya berbicara mengenai Dewan Pengawas ini masih menarik ya, karena seperti yang kita tahu ini juga merupakan badan baru dan sebenarnya dari keterpilihan anggota Dewan Pengawas ini masih cukup membuat kita bertanya-tanya juga gitu ya, karena di revisi Undang-Undang KPK itu keterpilihan Dewas ini ditentukan oleh Presiden gitu ya. Kalau ya. dari pandangan Pak Novel sendiri gitu, uh, seberapa diperlukan gitu Dewan Pengawas ini dipilih melalui persetujuan eksekutif dan dampaknya itu implementasi ini akan berdampak seperti apa bagi internal KPK? Silakan Pak. Iya, gini, selama ini pengawasan di KPK itu memang dilakukan dari internal ya di KPK, melakukan pengawasan. Khusus untuk pimpinan KPK, apabila ada pelanggaran, maka dibentuk komite etik. Siapa yang bentuk? Pimpinan KPK yang lain
dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang betul-betul menjadi panutan integritas. Ketika itu yang dilakukan itu ternyata jauh lebih efektif. Kita bisa lihat pimpinan KPK sebelumnya juga pernah ada diberikan sanksi etik atas pelanggaran yang levelnya jauh sekali di bawah daripada pimpinan yang sekarang melakukan pelanggaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan dewas sekarang yang dipilih oleh Presiden? Tentu kita lihat bahwa memang dalam dalam undang-undang dikatakan kalau Dewan Pengawas ini nantinya akan melalui proses pemilihan, tapi untuk yang pertama kali tentu dipilih melalui proses ditunjuk oleh Presiden ya. Tapi terkait dengan apapun itu, tentunya kita awalnya mempunyai harapan karena track record anggota Dewan Pengawas ini orang-orang yang betul-betul selama ini kita lihat sebagai teladan integritas. Tapi ternyata justru yang dilakukannya tidak mencerminkan apa yang kita harapkan. Tentunya ini merugikan yang bersangkutan sendiri. Mereka telah menodai kredibilitas yang selama ini dibangun, dan itu sangat merugikan. Bahkan saya pikir, tadi saya katakan, kalau memang Dewan Pengawas merasa tidak bisa bekerja efektif, kenapa nggak mengundurkan diri saja gitu ya? Kenapa nggak kemudian menceritakan dengan jelas permasalahan-permasalahan di KPK, dan kemudian kita dorong untuk ada perbaikan. Kenapa? Karena upaya memberantas korupsi itu kepentingan kita semua. Dan kita semua tidak boleh diam, dan kita harus risau ketika memberantas korupsi justru malah dijadikan sekedarnya saja. Tidak dijadikan hal yang prioritas atau menjadi hal yang penting. Dan itu semua pasti yang rugi kita semua. Karena kalau upaya memberantas korupsi justru sangat lemah, maka kita bisa lihat dampaknya orang semakin berani berbuat korupsi. Ini bisa kita lihat juga bagaimana korupsi semakin banyak dan nilainya semakin besar-besar. Tapi ketika pimpinan KPK hanya kemudian seolah-olah bekerja dengan fokus di pencegahan saja, saya pikir ini adalah pengelabuhan. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan best practice upaya memberantas korupsi yang dilakukan di banyak negara, maka kita bisa lihat upaya memberantas korupsi yang indeks persepsi korupsi negaranya itu di bawah 50, semuanya pasti akan melakukan upaya penindakan dengan sungguh-sungguh, dengan optimal, yang dibarengi dengan upaya pencegahan dan pendidikan. Berbeda dengan yang indeks persepsi korupsinya di atas 70. Mereka akan fokus dengan pencegahan karena korupsi sudah nggak banyak lagi. Tapi upaya sekarang ini kok saya lihatnya justru malah pura-pura gitu ya. Sepertinya pura-pura. Sepertinya memberantas korupsi, pencegahan, tapi pencegahan apa yang dilakukan juga nggak jelas. Apa yang justru malah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran. Dan tadi saya katakan bahwa ini tidak lepas dari kesalahannya Dewan Pengawas yang selalu bersikap lunak dan cenderung seperti membela pimpinan KPK. Oke. Gitu, Putri. Iya, jadi memang Dewan Pengawas ini kan memiliki fungsi yang krusial gitu ya di internal KPK, karena memang ya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Novel gitu, bahwa memang Dewan Pengawas ini sepatutnya bertindak tegas atas berbagai pelanggaran etik, kemudian laporan aduan masyarakat kepada fungsionaris KPK. Namun memang kinerja yang diharapkan itu belum 100% gitu terlihat di depan publik dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya berbicara mengenai KPK sendiri gitu ya, Pak Novel, karena memang kan kita mengetahui bahwa KPK akan terus berdiri gitu ya di tahun-tahun ke depan ya. Jadi memang apapun kejadian yang ada di internal KPK, KPK tetap berfungsi dan tetap ada gitu. Ini berbicara mengenai pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat gitu ya, Pak Firly Bahuri gitu. Yeah. Pak Firly Bahuri ini juga tidak lepas dari laporan dari masyarakat juga atas dugaan pelanggaran dan gratifikasi dan sebagainya. Kalau dari pandangan Pak Novel sendiri gitu ya, bagaimana melihat Pak Firly Bahuri yang saat ini sedang memimpin KPK mampu membangun KPK di masa depan? Itu bagaimana Pak Novel bisa melihat masa depan KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly Bahuri? Silakan. Memang begini ya, Putih ya. Saya sering melakukan kritik-kritik terbuka terkait dengan pimpinan KPK, terutama masanya Pak Firly Bahuri ini. Kalau dikatakan masa depannya seperti apa, saya katakan suram.
Kenapa saya katakan suram? Saya terbiasa dengan bicara yang lugas gitu ya. Kenapa saya katakan suram? Kita bisa lihat dari hal yang sederhana. Pimpinan KPK selama ini itu membangun value-value yang baik, dan value-value yang baik itu kemudian dibuat dalam pedoman-pedoman perilaku dan diterapkan bagaimana bisa dilaksanakan oleh seluruh insan KPK sehingga bisa bekerja efektif. Bekerja efektif insan KPK itu artinya upaya pemberantasan korupsi akan berjalan baik. Kan itu ya kalau kita lihat dari sambungannya. Dan ternyata yang dilakukan sebaliknya. Sekarang ini justru malah banyak hal yang dilakukan perubahan oleh pimpinan KPK. Contoh, sejak awal saya di KPK, sejak periode pimpinan KPK jilid pertama, kami kalau melakukan kegiatan ke daerah atau ke luar ya, itu benar-benar tidak boleh menerima apapun. Kami benar-benar memastikan untuk menjaga integritas dan jangan sampai terpengaruh dengan banyak hal, dengan hal apapun. Maka jangankan sekedar mendapatkan honor ya, tapi mendapatkan minum pun waktu itu kami betul-betul menghindari. Kenapa? Karena kita benar-benar menjaga untuk bisa bekerja dengan objektif, profesional, dan menghindari konflik of interest. Ini yang harusnya dilakukan. Tapi masanya Firly Bahuri ini justru dia berlaku sebaliknya. Dia membuat peraturan bahwa pegawai KPK kalau melakukan kegiatan ke daerah atau ke lembaga lain itu dibiayai oleh panitia yang menyelenggarakan. Ini kan suatu hal yang dulu value-value baik justru malah diubah. Terus yang berikutnya lagi kita bisa lihat bagaimana KPK selama ini melakukan upaya reformasi birokrasi, melakukan upaya-upaya perbaikan sistem dan lain-lain. Contohnya dengan membuat bagaimana struktur jabatan itu ramping. Jadi kalau dalam bekerja betul-betul kaya fungsi. Tapi ternyata di masanya Firly Bahuri ini sebaliknya. Dia membuat jabatan-jabatan yang banyak dan lain-lain yang mengakomodir struktur-struktur. Artinya selama ini kampanye KPK untuk melakukan perbaikan itu justru malah dilakukan hal yang sebaliknya. Begitu juga kalau kita lihat selama ini ketika berbicara dengan kegiatan PNS ya, atau ASN, KPK sejak awal selalu mendorong agar ASN atau PNS waktu itu ya, itu selalu menggunakan anggaran dengan at cost. Artinya biayanya hanya sebesar dari yang digunakan saja. Tapi walaupun waktu itu banyak PNS yang menggunakan anggaran lansam. Artinya anggaran itu dibuat pagunya dan kemudian kalau ada sisa bisa dijadikan penghasilan untuk yang bersangkutan. Tapi yang terjadi sekarang di beberapa pengeluaran perjalanan dinas di KPK diberlakukan lansam. Jadi saya pikir justru malah dibalik-balik ya. Ketika KPK-nya sendiri tidak bisa menjadi contoh dengan cara dilakukan perubahan oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai pimpinan KPK, maka apa yang kita bisa harapkan? Begitu juga dengan masalah upaya memberantas korupsi. KPK punya ini penyuluh anti korupsi dan melakukan pendidikan banyak dan mendorong agar penyuluh anti korupsi juga melakukan kegiatan yang itu semua akhirnya bisa membuat upaya memberantas korupsi ini betul-betul masif, betul-betul terdukung dan artinya gerakan anti korupsi bisa lebih besar dan luas. Tentunya ketika kita melakukan pendidikan terkait dengan atau memberikan penjelasan terkait dengan upaya memberantas korupsi yang baik, kita bicara integritas, tentunya kita bicara kejujuran. Tapi yang terjadi justru KPK pimpinannya sering menyampaikan kebohongan. Bahkan kemarin yang tadi Putih sampaikan bahwa salah satu pimpinan KPK melakukan pelanggaran berbohong. Berbohong itu induknya integritas ya. Jadi dasarnya integritas itu kejujuran. Itu kalau kemudian berbohong, maka dia melanggar dari hal yang sangat penting ya. Dan kemudian tidak diberi sanksi. Ini kan suatu hal yang kemudian kita bisa lihat apakah memang sudah diizinkan berbohong seperti itu. Padahal kita saja masyarakat awam yang tidak membicarakan terkait dengan integritas dan anti korupsi, kita sangat tabu ketika melihat kebohongannya. Artinya kejujuran itu menjadi hal nilai-nilai penting yang harus kita jaga. Melihat itu semua, lalu apa yang bisa diharapkan? Belum lagi ketika pimpinan KPK justru merasa bahwa seolah-olah OTT itu suatu masalah gitu. Kalau kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu ada OTT di salah satu bupati di Jawa Barat.
Dan ketika itu yang terjadi, saya yakin itu karena kerja-kerjanya kawan-kawan yang masih menjaga integritas di KPK. Tapi pertanyaannya, apakah pimpinan KPK kemudian mendorong agar pengungkapannya bisa dilakukan dengan tuntas, orang-orang siapapun yang terlibat dalam kasus-kasus itu bisa diusut semuanya? Saya kok ragu gitu. Nah, ketika itu semua yang terjadi, terus bagaimana kita bisa melihat harapan itu? Walaupun ketika membicarakan terkait dengan KPK nih ya, Putih ya, banyak pihak kemudian mengatakan dengan dirusaknya oleh oknum-oknum tertentu, yang saya maksud adalah para pimpinan KPK, adalah membuat KPK kemudian sulit untuk bisa dipercaya lagi. Bahkan kepercayaan publik terhadap KPK di bawah polisi. Artinya masyarakat lebih percaya kepada polisi sekarang daripada kepada KPK. Ini yang kemudian sangat merisaukan. Dan kemudian banyak pihak mendorong lagi agar KPK sebaiknya dibubarkan. Melihat isu itu memang saya sendiri sangat sedih ya, dilematis. Karena saya paham sekali bagaimana pembentukan KPK itu sulit sekali. Pembentukan KPK itu membutuhkan suatu keadaan politik, sosial politik ya yang betul-betul yang betul-betul luar biasa sehingga mau dibentuk lembaga seperti KPK. Tapi kalau kemudian dibubarkan, saya khawatir membentuknya kembali sangat sulit. Tapi permasalahannya adalah ketika dirusak sedemikian rupa, bahkan sampai value-value-nya kemudian diubah dengan signifikan, saya khawatir memperbaikinya juga sulit sekali. Jadi terlepas dari itu semua, saya sedang prihatin dengan para pimpinan KPK ini, kok tega-teganya gitu ya, mereka melakukan hal-hal itu. Apakah mereka benci dengan upaya anti korupsi? Apakah mereka melakukan itu dengan sengaja atau mereka tidak sengaja? Kalau tidak sengaja ya kita ingatkan agar mereka sadar dan kemudian berhenti untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu Putih ya. Oke, baik. Jadi memang terdapat dari yang dirasakan oleh Pak Novel ini terdapat berbagai perbedaan gitu ya, berbagai pembaruan deh gitu dalam budaya kerja di KPK yang mana sebelumnya itu kita sangat pantang menerima honor, kemudian juga kini di masanya Bahuri, menurut pandangan Pak Novel itu kita justru harus menyediakan akomodasi gitu jika ingin mengundang. Sebenarnya bukan pembaruan ya Putih ya. Kalau pembaruan kan kesannya positif. Ini kemunduran. Ya, kalau kemunduran ini yang kita tentunya tidak harapkan. Oke, baik. Jadi memang tadi direvisi sedikit oleh Pak Novel. Jadi memang ada ya perbedaan yang dirasakan oleh Pak Novel sendiri yang pernah bernaung di KPK ini signifikan gitu ya, melihat budaya kerja di KPK dan yang cukup bisa menjadi fokus itu adalah kepercayaan publik yang menurun gitu terhadap KPK ini sendiri, yang mana sebelumnya mungkin kita bisa melihat banyak sekali kasus yang ditangani oleh KPK, kemudian juga yang memang benar-benar bisa memberikan efek jerah bagi para pejabat politik yang koruptif. Oke, selanjutnya ini kan tadi kita membahas mengenai pimpinan KPK ya, masih membahas juga mengenai Pak Firly Bahuri dan jajaran gitu ya. Kalau dari Pak Novel sendiri, apakah ada evaluasi gitu terhadap pimpinan KPK atau apakah ada pesan yang ingin disampaikan gitu kepada pimpinan KPK atas manuver-manuver yang mereka lakukan selama ini? Silakan, Pak Novel. Iya, memang kalau pesan sebenarnya sudah banyak ya Putih ya. Cuman nggak tahu didengarkan atau masuk kiri keluar kanan atau masuk kiri mental lagi gitu. Saya nggak tahu. Tapi poinnya adalah upaya memberantas korupsi itu sangat penting. Dan upaya memberantas korupsi itu kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pemerintah. Bisa kita bayangkan ketika pemerintah sedang melakukan upaya-upaya melakukan pembangunan dan segala macam, ternyata praktek-praktek korupsi masih terjadi di sana-sini dan bahkan semakin besar atau semakin luas, maka pemerintah juga akan rugi karena nggak mungkin pembangunan itu bisa efektif kalau korupsi terjadi di sana-sini. Begitu juga dengan kita semua sebagai masyarakat, tentunya ketika korupsi begitu banyak dan semakin besar, tentunya dampaknya juga ke kita semua. Jadi kalau dikatakan apa pesan buat pimpinan KPK mesti sadar bahwa KPK itu bukan milik pimpinan KPK. KPK itu adalah milik masyarakat, milik negara, milik kita semua. Dan sudah banyak orang yang telah membangun KPK dari sedikit demi sedikit
dan banyak value-value baik bahkan menjadi teladan di beberapa pihak bahkan sampai ke luar negeri. Banyak negara-negara yang kemudian belajar dari KPK untuk bisa memberantas korupsi dengan efektif. Dan upaya membangun yang sedikit demi sedikit itu kemudian dihancurkan oleh pimpinan KPK dalam waktu yang relatif singkat ini, 2 tahun lebih. Tinggal 1,5 tahun ini kurang lebih ya. Ketika kita melihat itu semua, maka kita bingung sama pimpinan KPK sekarang ini. Mereka sedang berniat untuk apa gitu ya. Kalau mereka kemudian memanfaatkan KPK untuk kepentingan mereka sendiri, mereka sedang merusak dirinya mereka, kredibilitas mereka, dan itu akan dicatat dalam sejarah sebagai hal yang sangat buruk. Dan tentunya kita semua, tadi saya katakan, kita semua marah dengan situasi itu harusnya. Karena kita ingin KPK bisa bekerja efektif. Kenapa? Karena KPK adalah mandat dari mandat dari negara, tentunya dalam undang-undang, dan juga bekerja dengan menggunakan anggaran negara. Ketika itu kemudian mereka justru malah bekerja tidak sesuai dengan harapan, yang dengan tidak bekerja efektifnya itu kemudian korupsi semakin sulit untuk dikendalikan, semakin berat, dan dampak dari korupsi itu semua tentunya kepada kita semua. Jadi ketika melihat itu semua, maka kita semua prihatin. Dan tentu saya katakan tadi bahwa pimpinan KPK masih punya waktu 1,5 tahun. Mau ngapain gitu? Apakah masih mau merusak KPK sampai KPK dibubarkan? Atau kemudian mereka mau sadar, mumpung bulan Ramadan, kemudian mereka bertaubat gitu ya, merubah perilaku-perilaku yang tidak benar selama ini, dan memperbaiki. Sudahlah, cukuplah untuk melakukan hal-hal yang melanggar selama inilah. Masa masih mau melanggar terus gitu ya? Kalau itu yang dilakukan kan tentu merugikan kita semua. Itu Putih. Oke, jadi memang seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Novel ya, memang KPK ini memiliki sejarah panjang dalam pembangunannya, dibangun oleh orang-orang yang memang memiliki cita-cita besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kemudian juga tanggung jawab KPK itu merupakan tanggung jawab kita bersama karena berkaitan dengan penanganan atas berbagai kasus korupsi. Sebenarnya tadi merupakan pertanyaan penutup ya dari perbincangan kita kali ini. Namun silahkan kepada Pak Novel jika ada pesan ataupun harapan ataupun intisari yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lagi menonton juga mengenai wajah baru KPK ini. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Ya, oke. Begini, tentu saya senang ketika BEM UI membahas ini. Kenapa? Karena ini bentuk kepedulian. Saya tahu mahasiswa sekarang peduli sekali, kritis, dan bagus. Dan saya berharap ini terus dilakukan. Karena kita berharap negara kita ke depan semakin baik, semakin sehat, semakin maju, semakin bisa mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Karena tentunya kalau kita bicara terkait dengan isu pemberantasan korupsi, semua negara melakukan itu. Semua negara melakukan upaya memberantas korupsi dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada suatu negara bisa makmur, bisa maju ketika korupsi yang merajalela. Oleh karena itu, kita semua tentunya berkepentingan untuk selalu mendorong isu-isu pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan tentu kita harus kritis ketika ada upaya-upaya yang berlaku sebaliknya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita semua ini semakin lama tentunya yang sudah senior tentu akan berganti, dan kemudian Anda semua sebagai anak muda pasti akan menggantikan di posisi-posisi kami. Dan tentunya ketika anak-anak muda peduli, kritis, dan kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian mau memikirkan masalah-masalah ini untuk mencari solusi-solusi yang terbaik, maka pada dasarnya Anda juga sedang menguatkan diri dan kemudian pada posisi tertentu ikut berkontribusi untuk melakukan upaya-upaya yang mulia dan sangat baik ini. Kita sadar bahwa kerugian dari korupsi begitu luar biasa. Kalau bicara dampak dari korupsi, mulai dari dampak lingkungan, dampak kepada masyarakat, dampak kepada kemajuan, dan banyak lain lagi tentunya terkait dengan peradaban. Maka sangat layak kita menempatkan isu pemberantasan korupsi ini sebagai isu yang strategis,
untuk terus kita suarakan, termasuk juga di dalamnya korupsi di penegakan hukum. Jadi saya kira ini adalah hal yang positif, dan semoga kita terus mau kritis dan mau bicara lugas terkait dengan hal yang sangat penting seperti ini. Jangan biarkan kemudian orang-orang yang berlaku yang tidak baik, kemudian membawa hal-hal ini dengan ke area gelap, area pura-pura, area sekedarnya atau formalitas, tapi kita mesti bawa ini ke ruang terang agar kita bisa selalu mengevaluasi, mengkritisi, dan tidak membiarkan perilaku-perilaku pelanggar hukum, perilaku-perilaku korup berpura-pura seolah-olah memberantas korupsi. Itu kurang lebih, Putih. Oke, baik sekali ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Novel, menambah wawasan kita juga, dan kita bisa melihat lebih luas gitu mengenai wajah baru KPK ini dari pandangan Pak Novel sendiri yang merupakan pegiat anti korupsi dan juga sering mengkritisi berbagai penerapan baru yang ada di KPK ini yang dirasa kurang representatif gitu dari prinsip-prinsip anti korupsi. Sebenarnya ini merupakan udah karena terbatas durasi ya Pak, jadi kita mungkin dicukupkan sampai di sini. Jika nanti ada kesempatan untuk berbincang kembali, mungkin bisa diatur waktunya gitu ya. Oke, kami dari BEM UI mengucapkan terima kasih kepada Pak Novel Baswedan atas kehadiran dan waktunya. Sangat menambah wawasan juga, dan diharapkan teman-teman yang menonton juga bisa melihat dan memandang berbagai fenomena korupsi di Indonesia secara bijak dan kritis, karena KPK sendiri memiliki fungsi dan peran krusial gitu ya di negara kita untuk menghalau berbagai kerugian negara melalui kasus korupsi. Maka independensi, profesionalisme, dan integritas KPK ini harap pantau, simak, dan kawal bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dari teman-teman sudah menonton, kepada Pak Novel Baswedan juga. Selamat berlibur, tetap patuhi protokol kemanapun kalian berada, diri kita dan orang lain di sekitar kita. Saya Putih Azira, staf Departemen Kajian 22, mohon izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di episode Kovadis. Terima kasih Pak Novel. Ya, mari, terima kasih. Assalamualaikum.